adik-adik, Shalom, damai di hati, Shalom. apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pasti semuanya merasa bingung, Kak Mega dan Ele sedang apa? Nah, saat ini Kak Mega dan Ele akan menutup seluruh rangkaian acara Bulan Peduli Anak. Karena seperti yang adik-adik tahu bahwa Bulan Peduli Anak, kakak-kakak Komisi Pelayanan Anak telah membagikan bingkisan kepada adik-adik dari kolom 1 hingga 43. Jadi saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan dan kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, mari kita menyanyi hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa. Semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat yang boleh Tuhan beri bagi kehidupan kami. Saat ini kiranya Engkau boleh memberkati agar seluruh rangkaian acara kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik pasti punya sahabat kan? Kak Mega dan Ele juga punya sahabat. Sahabat menurut Kamus Besar Indonesia yaitu teman atau kawan. Nah, sahabat itu ada 3 macam. Ada sahabat karib, sahabat kental, dan sahabat dekat. Pasti kita punya semuanya itu. Nah, kalau menurut versi Alkitab di dalam Amsal 17 ayat 17 yang berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik, setelah kita tahu bahwa apa itu sahabat di dalam Alkitab, kita pasti ingat bahwa ada seorang sahabat yang sangat setia dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saat ini mari kita menyanyi bersama-sama. Ayo katakan. Kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Sekali lagi.
Adik-adik, nah kalau tadi Kak Mega sudah menyampaikan pengertian sahabat, sekarang kita akan lihat contoh-contoh sahabat-sahabat di dalam Alkitab. Bahwa ternyata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada orang-orang yang bersahabat. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tapi untuk sekarang kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 14 sampai 16 ada persahabatan antara Abraham dan Lot. Oke, yang kedua kita lihat dalam kitab Kejadian juga pasal 38 ayat ke-12. Di situ ada persahabatan antara Yehuda dan Hira. Siapa Yehuda itu? Yehuda itu adalah anak keempat dari Yakub dan Hira adalah seorang adulam. Nah, persahabatan yang berikutnya dalam kitab Samuel. 2 Samuel pasal 13 ayat 3 sampai 5. Ada persahabatan antara Amnon dan Yonadab. Berikutnya ada siapa lagi? Dalam kitab Samuel juga ada persahabatan Daud dan Yonatan. Pernah kita dengar pasti cerita tentang Daud dan Yonatan. Berikutnya dalam kitab 1 Raja-Raja. Nah, ada seorang raja yang bernama Daud. Ternyata dia ada sahabat yang bernama Hiram. Oke, berikutnya kita lihat lagi ada siapa? Dalam kitab Raja-Raja ada juga Elia dan Elisa. Wah, ternyata masih banyak. Masih ada lagi. Coba adik-adik yang di rumah dengar, cari tahu siapa lagi ya kira-kira yang bersahabat. Ada dalam kisah Ayub. Ayub pasal 2. Ada Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Elifas, Bildad, dan Sofar. Dan berikutnya, kalau kakak sebutkan ini dalam kitab Daniel. Pasti adik-adik sudah tahu siapa itu Daniel. Bersama dengan 3 orang pemuda sahabat-sahabatnya. Ada siapa-siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, mantap. Memang dorang bersahabat dengan karib. Ada juga dalam kitab Rut persahabatan antara seorang ibu dengan menantunya, Rut dan Naomi. Nah, kalau dalam perjanjian baru, siapa ya contohnya? Oh iya, ada yang namanya Paulus yang punya sahabat bernama Priscilla dan Aquila. Masih banyak lagi itu sahabat-sahabat di dalam Alkitab. Tapi nanti adik-adik boleh cari. Tapi ingat juga setelah acara ini nanti ada kuis. Jadi ada pertanyaan yang akan disebutkan dan adik-adik ikuti ini cerita supaya adik-adik tahu kuis apa saja, pertanyaan apa saja yang akan diberikan supaya nanti akan ada hadiahnya. Oke? Jadi sekali lagi ternyata di dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang bersahabat. Dan satu tokoh yang jadi tokoh paling utama. Siapa yang diceritakan? Iya, Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus juga punya sahabat? Oh, adik-adik sudah tahu? Nanti kita cari tahu sebentar. Tapi sekarang kita menyanyi dulu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
Oke adik-adik, tadi Kak Mei sudah mengatakan Tuhan Yesus punya sahabat enggak ya? Tuhan Yesus mau enggak ya bersahabat? Mari kita lihat di Yohanes 11 ayat 1 sampai 24. Di situ ditulis bahwa Tuhan Yesus punya sahabat, Maria, Marta, dan Lazarus. Sampai waktu itu Lazarus meninggal, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan berikut, kita lihat di Matius 10 ayat 1 sampai 4. Ternyata bukan hanya Maria, Marta, dan Lazarus temannya, sahabatnya Tuhan Yesus. Tetapi ada 12 murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Berikut, mari kita lihat di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Di situ Tuhan Yesus menjadi sahabat-sahabatnya anak-anak. Malah murid-murid Tuhan Yesus sempat mengusir anak-anak itu dan Tuhan Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Wah, puji Tuhan. Seperti adik-adik itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Berarti Tuhan mau menjadi sahabatnya adik-adik. Sekarang pertanyaannya, maukah anak-anak menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Mau pasti. Kak Linda aja mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Mari kita lihat di Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ku di situ huruf besar adik-adik. Jadi yang kuperintahkan kepadamu, yang Tuhan perintahkan kepadamu. Jadi kalau mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus, anak-anak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Contohnya apa? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, tidak melawan orang tua, mengasihi teman, tidak pilih-pilih teman, tidak berdusta. Wah, banyak sekali yang diperintahkan oleh Tuhan supaya kita boleh menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Oke, mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Ya. Oke adik-adik, sekarang kita menyanyi bersama-sama, Ku ingin seperti Yesus. Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kegiatan Bulan Peduli Anak di tahun 2020 ini, sepanjang bulan yang boleh kita lewati, kami Komisi Pelayanan Anak bersama dengan guru-guru sekolah minggu sudah membagikan bingkisan maupun masker kepada seluruh anak-anak dan guru-guru sekolah minggu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi seluruh anak-anak dan guru sekolah minggu di Bulan Peduli Anak Jemaat Gemim Getsemani Sarya Kota Baru. Dan di akhir ini, Kak Icat atas nama Komisi Pelayanan Anak bersama seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, pelayan khusus, orang tua, dan seluruh jemaat pada umumnya yang sudah membantu kami Komisi Pelayanan Anak untuk boleh melaksanakan kegiatan Bulan Peduli Anak di tahun 2020 ini. Dan sampai torang baku dapa di Bulan Peduli Anak di tahun depan, tahun 2021.
Tuhan Yesus memberkati torang semua. Nah, adik-adik, saatnya kuis. Semua yang ada di rumah, siap-siap dengarkan pertanyaannya baik-baik. Ada 2 kuis yang akan Kak Mega bagikan. Untuk anak-anak yang berumur 8 tahun ke bawah, kuisnya yaitu sebutkan dan nyanyikan lagu persahabatan yang ada dari mulai acara sampai selesai. Pilih salah satu lagu dan sebutkan dan nyanyikan. Nah, kategori kuis yang kedua untuk anak-anak umur 9 tahun ke atas yaitu sebutkan contoh persahabatan yang ada di Alkitab. Sebutkan 8 contoh persahabatan yang ada di Alkitab sesuai dengan yang telah disampaikan di acara tadi oleh Kak Meis dan Kak Linda. Boleh dipilih. Nah, ketika sudah menjawab pertanyaan ini, direkam dan di-share di grup WhatsApp GSM dan ASM Sakobar dan juga boleh di-share di Facebook dan di-tag ke Kakak Sakobar. Ditunggu ya semuanya. Dan saat ini kita akan menutup seluruh kegiatan kita dengan doa. Semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau seluruh rangkaian kegiatan kami boleh berakhir dengan baik. Biarlah ini semua boleh menyenangkan hatimu dan boleh menjadi berkat bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami selalu diberikan perlindungan dan kesehatan dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup semua rangkaian acara kita pada saat ini dengan menyanyi Yesus cinta semua anak.